Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal dzalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Pemirsa DMI TV yang berbahagia, alhamdulillah bisa bertemu kembali dalam acara Lilikuran bersama DMI TV. Sengaja program ini kami sajikan untuk pemirsa yang lagi ngabuburit di bulan Ramadan. Jadi ini temanya agak unik sekali atau tagline-nya agak unik. Ini ada lilikuran. Lilikuran itu adalah ketika orang Sunda masuk pada tanggal 21, 22, mereka suka menyebutnya tanggal 21 salikur, tanggal 22 dua likur, tiga likur, dan seterusnya. Nah, makanya kami sajikan lilikuran bersama bulan Ramadan ini bersama DMI TV, dan alhamdulillah di studio kita telah hadir seorang narasumber, Ibu LP Alawiyah MIkom ya, Master Ilmu Komunikasi ini S2-nya. Beliau adalah penyuluh penyuluh ya, penyuluh Kecamatan Cibeber ya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas hadir ya. Alhamdulillah. Kita akan berbicara tentang obrolan ringan nih Bu, tentang saum sebagai spirit untuk mempererat hubungan keluarga. Nah, sebenarnya gini Bu, sebenarnya apa sih yang jadi spirit ibu-ibu untuk melaksanakan saum ini? Kan ibu kelihatannya lebih sibuk di bulan Ramadan ini. Betul. Ya. Assalamualaikum TV DMI. Assalamualaikum, saya sudah berada di sini. Insya Allah akan membawakan apa sih sebetulnya, kenapa sih ibu-ibu itu ketika menghadapi Ramadan itu paling super gitu, paling luar biasa? Karena emang pertama ibu itu menjadikan kita itu adalah biasa dari mulai kita bangun tidur, betul. Terus kemudian menyiapkan untuk buka, lalu kemudian sahurnya juga. Dan itu selain sahur juga kita harus malah mendidik yang di sekelilingnya anak gitu kan. Apalagi kalau misalkan anaknya masih kecil gitu kan, perlu bimbingan dan sebagainya gitu. Lalu kemudian juga selain daripada ibu itu mempersiapkan bulan Ramadannya, apalagi bagi orang yang istilahnya bekerja di luar. Bekerja di luar itu sangat super sekali. Udah mah memikirkan apa di rumah seperti apa, lalu kemudian bekerja berhadapan dengan luar juga, lalu kemudian tanggung jawab terhadap suami, pokoknya sesuatu aja banyak banget gitu. Makanya terus yang saya pikirkan kenapa hari ini juga saya mengambil tema itu, bahkan saya khawatir juga dengan keadaan anak remaja sekarang ini, karena kebetulan di Kabupaten Cianjur itu kemarin saja kita banyak sekali dari keluarga itu, banyak sekali perceraian di Kabupaten Cianjur itu diakibatkan karena faktor keluarganya yang tidak harmonis gitu. Baik. Betul. Ini bulan Ramadan ini bagaimana mampu meningkatkan hubungan keluarga? Kira-kira dari sektor mana keluarga itu bisa erat? Misalkan kan gini, apakah hanya sektor untuk kue saja gitu gitu kan, bisa itu kue gitu. Ini bagaimana ini gitu. Itu hanya salah satu hal saja. Kalau untuk perkuehan biasanya berenang sama pamili likuran mah abah misalkan ibu bapak terus itu tacan gaduh kue dan sebagainya. Tapi bukan hanya dari situ saja, banyak hal yang kita harus lakukan daripada kegiatan untuk di bulan Ramadan itu. Salah satunya kepedulian, empati kita. Kalau biasanya kalau Ramadan itu kita malah semakin bisa merasakan, merenang lamun teu di bulan Ramadan, ini bulan Ramadan gitu. Betul. Kalau misalkan tidak di bulan Ramadan, kita bisa ngerasain bagaimana orang tidak makan, Bapak. Masya Allah gitu. Terus kepedulian sosial, kita bisa mau berbagi dengan orang yang tidak mampu. Bahkan banyak sekali pikiran-pikiran kita, kalau misalkan kita di bulan Ramadan itu sangat luar biasa, bisa berbagi, terus bisa komunikasi kualitas untuk menciptakan keluarga yang harmonis itu semakin terasa karena kita sahur bersama, kemudian buka juga bersama, malah kita suka menyediakan waktu untuk sekedar berbuka bersama di rumah gitu kan. Betul, seperti itu. Nah, ini yang menarik gini,
bulan Ramadan ini mampu mempererat hubungan keluarga. Ya. Itu. Sementara durasi waktu di luar bulan Ramadan itu kita sulit ya untuk berkumpul di keluarga. Nah, bulan Ramadan ini bisa berkumpul di keluarga. Nah, kira-kira bagi mereka yang masih sibuk di luar, seperti Ibu kan sebagai penyuluh pasti sibuk ya, sebagai ASN di luar gitu. Kira-kira trik apa yang bisa dilakukan oleh seorang ibu ketika ibu sebagai ASN juga sebagai ibu rumah tangga supaya tetap keluarga ini utuh dan hubungan tetap erat di keluarga, Bu? Oh iya, luar biasa banget gitu. Triknya emang sangat susah sebetulnya, susah gampang gitu kan. Kita kan sekarang ini alhamdulillah dengan adanya medsos mungkin salah satunya bisa terbantu dengan komunikasi yang efektif. Tapi ternyata di satu sisi juga itu medsos juga sebetulnya emang ada negatifnya juga. Tapi paling tidak trik saya ketika misalkan karena kita sibuk, jangan salah gitu, kemarin juga pulang jam 5:30. 5:30 ya, maghrib. Supaya nu baeud gitunya. Baeud di rumah tapi pasti bapak budak baeudnya. Gitu. Can masak, can masak dan sebagainya. Gampil lain berarti asa order gitu kan ya. Cuman maksudnya teh ya gini istilahnya kita minimal komunikasi dengan anak-anak bahwa sebetulnya kita bukan tidak mau bersama-sama dengan mereka, tapi cuman mungkin waktunya saja yang kita buat sesimpel mungkin untuk setiap saat kita bisa quality time sama mereka gitu ya. Paling tidak kalau misalkan kita tidak bisa buka bersama, kita bisa sahur bersama. Lalu kemudian alhamdulillah sih kita juga bisa menyempatkan diri untuk sekedar tadarus di sore hari, di mana kita punya waktu banyak gitu. Tapi kekhawatiran saya sekarang bahkan kalau dulu kan tadarus masih aman gitu. Tapi kalau misalkan kuliah subuh terus sekarang itu kan kalau dulu tuh ada, kalau misalkan di siang hari itu kayak misalkan mainan tradisional gitu. Kayak seperti kalau sekarang mah macam HP gitu kan. Kebiasaannya sudah agak bergeser, Pak Ustadz gitu. Jadi budaya yang bergeser di bulan Ramadan itu. Dulu kan bulan Ramadan itu sering berkumpul dengan keluarga, bahkan yang jauh juga libur gitu. Ada di rumah, jadi bisa buka bersama, sahur bersama, tarawih bersama. Nah, sekarang itu ada budaya yang berbeda. Kadang-kala di rumah saja kita berkumpul jarang komunikasi karena mereka itu biasanya anteng, bahasa Indonesia anteng ya, dengan dunia masing-masing. Betul. Nah, kira-kira untuk menghilangkan supaya kita kembali pada dunia manusia bukan dunia maya gitu di rumah gitu. Ini apa kiat-kiatnya nih gitu. Ya paling kita istilahnya ada trik-trik tersendiri. Ketika kalau misalkan di kantor mah, gue lah badai ngorek HP di kumaha sekarang aplikasi itu luar biasa ya. Walaupun misalkan aplikasi ada gitu, tapi tetap kan kita harus ada yang namanya tetap aja laporan itu mesti ada yang di free gimana gitu. Tapi paling tidak begini, saya punya perjanjian ketika datang ke rumah itu yang namanya benda yang sangat luar biasa itu smartphone itu cobalah simpan dulu gitu untuk beberapa jadi kita ngariung dengan keluarga tanpa smartphone gitu ya, tanpa media dulu. Iya betul gitu. Dan emang sangat kalau sudah di rumah itu luar biasa jelek. Berarti harus ada perjanjian di rumah tanya dengan suami, dengan anak. Iya betul seperti itu. Tapi kadang-kadang kita sendiri yang suka. Ya seperti itu Pak. Ya, soalnya gini, zaman dulu itu kalau sudah datang ke rumah ya, apalagi bulan Ramadan menjelang menjelang buka, biasanya kita nonton TV dengan anak, cucu, ngeriung semuanya. Nah, sekarang itu TV gitu orang pada berkumpul tapi mereka itu rata-rata semuanya asik dengan dunia masing-masing. Jadi mereka pegang HP. Jadi berarti kalau begitu di keluarga itu harus ada pelaturan. Apa perlu pelaturan di keluarga untuk itu, Bu? Kayaknya sih sudah mulai harus ke sana. Karena kebetulan saya sendiri secara pribadi itu TV udah nggak ada di rumah itu. Wifi wenu aya teh. Oh, jadi tidak bermanfaat ya TV karena ada HP itu. Hari ini saya jarang melihat menonton TV karena emang pertama mungkin salah nama ada eta-eta keneh gitunya. Ya walaupun emang ada yang sebagian itu ya sangat bermanfaat gitu kan. Cuman mungkin karena di rumah itu datara ditonton gitunya TV gitu kan. Pada akhirnya mereka lebih senang nonton TikTok gitu kan. Betul. Walaupun misalkan TikToknya itu berbau keagamaan juga ya gitulah lebih banyak hiburannya yang mereka itu karena mungkin untuk keluar di bulan Ramadan juga mereka kan terbatas gitu. Jadi lebih senang mencari hiburannya itu melalui HP tersebut gitu. Baik. Ya kalau peraturan ya mungkin harus sedikit agak ini ya.
apa istilahnya memberikan masukan-masukan, kita memberikan sebuah peraturan yang harus disepakati bersama supaya menurut pendapat saya di Kabupaten Cianjur itu supaya tidak banyak kehancuran keluarga gitu. Yang saya khawatirkan kemarin terakhir di bulan Desember juga itu udah 4.000 yang cerai. Ya, begitu. Desember, Masya Allah, tabarakallah. Itu belum di Januari Februari. Saya melihatnya belum di Januari Februari. Sangat luar biasa ya. Iya, banyak gitu. ya. Jadi banyak hal yang luar biasa di Cianjur itu. Cianjur emang kota santri, tapi ternyata ya seperti tingkat itu. Tingkat penceraiannya sangat tinggi ya, Bu. Sangat tinggi. Tapi bisa diakibatkan karena memang harmonis di keluarga itu tidak terjadi ya. Betul, bisa ada media sosial gitu ya. Karena ada a priori atau memang ada ego sektoral yang muncul di keluarga, baik suami istri itu, sehingga berpengaruh pada anak. Begini Bu Epi, saya dulu waktu kecil bapak saya itu tidak pernah mau makan sebelum anggota keluarga hadir. Jadi kalau makan malam itu semuanya itu di absen bapak saya itu. Kalau yang belum ada seorang saja anggota keluarga atau adik saya, kakak saya, itu bapak saya nyari. Jangan di mana? Dahar bareng. Jadi saya nggak ngerti itu dulu itu. Apakah dengan makan bersama itu bisa menjadi lebih dekat hubungan keluarga itu? Gimana itu? Iya, betul Pak. Karena emang itu tuh untuk meningkatkan keharmonisan keluarga. Kalau misalkan sekarang anak-anak kan lebih cenderung kalau misalkan mau ngobrol itu aja segan gitu kan. Kadang-kadang apalagi kalau sekarang itu lebih cenderung anak-anak remaja sekarang itu lebih cenderung autis gitu kan. Karena emang yang dipakainya adalah itu gitu kan. Jadi kalau misalkan kumpul keluarga itu seperti tadi ya subuh gitu kan. Bu, saya mau ada buka bersama 3 lagi. Udunan anak sekian-sekian kan kalau ngobrol mah. Kalau misalkan tidak ngobrol, terus kita selain itu tadi harus ada kewajiban, bukan kewajiban ya, harus ngumpul bareng dengan keluarga, terus kemudian makan, itu kan berjamaahnya tuh nilainya sangat luar biasa. Berkah dari Allah itu akan turun kepada keluarga tersebut untuk suatu kebaikan gitu. Apalagi misalkan ini kan di bulan Ramadan ini sekarang. Jadi emang luar biasa. Kenapa harus ngariung teh gitu kan, berjamaah itu luar biasa dan bisa menghasilkan kebaikan, beribu-ribu kebaikan untuk satu kumpulan keluarga yang sedang seperti itu. Gitu, baik ini. Cukup menarik nih karena gini, kenapa bulan Ramadan ini akan menjadi bulan pemersatu bagi keluarga. Betul. Jadi keluarga itu bukan hanya mikirin makan, uang atau lebaran, tapi harus mampu membangun jiwa kebersamaan di antara anggota keluarga. Yang jadi masalahnya sekarang, bisakah sekarang membangun jiwa itu dengan kondisi alam yang berbeda dengan dulu, gitu, bisa lah gitu. Betul. Insya Allah selama dalam diri kita itu masih ada kekuatan iman, lalu kemudian ditambah dengan wawasan yang lainnya, insya Allah hal itu bisa dikikis sebetulnya. Cuman mungkin ya kita pelan-pelan gitu Pak, karena emang menghadapi zaman sekarang itu bukan saja yang saya khawatirkan itu anak remaja, malah kitanya juga seperti itu. Betul. Jadi sekarang itu lebih cenderung ke pragmatis Pak. Yang penting yang penting bahagialah gitu. Yang penting apa gitu. Sementara tapi yakin kalau selama dalam diri pasangan suami istri itu masih ada punya kekuatan iman dan takwa, lalu kemudian ditambah dengan wawasan-wawasan yang bersifat kebaikan, itu insya Allah hal tersebut sedikit demi sedikit, tapi walaupun sebetulnya emang berat. Ini masalah buat Kementerian Agama juga Pak. Betul. Karena emang intinya keluarga itu adalah inti yang terpenting dari keluarga kecil itu yang bisa nanti menjadikan keluarnya itu adalah yang paling pentingnya itu adalah di keluarga dulu. Jadi madrasatul ulanya itu di situ gitu. Keluarga, makanya betul gitu. Harus betul-betul luar biasa di dalam keluarga itu. Makanya mudah-mudahan gitu kan dengan adanya wawasan buat orang tuanya juga. Jadi sebelum kita menikah itu harus dibimbing dulu, ya seperti tadi ya dibicarakan oleh harus ada bimbingan dulu. Dan itu gitu paling tidak meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan oleh pasangan suami istri tersebut. Insya Allah, malahan saya kebetulan sekarang saya punya komunitas BKMT ya, Badan Kerjasama Majelis Taklim. Saya berharap BKMT itu jadi BKMT Center untuk ibu-ibu yang ada di Kabupaten Cianjur ini gitu. Itu paling penting. Baik, ini untuk supaya ada pemahaman yang sama di keluarga tentang hubungan harmonis itu perlu gitu. Nah, itu harus dimulai dari mana?
Iya. Nah, dan siapa harus memulai? Oh iya. Nah, itu masalahnya. Kan untuk menjaga supaya hubungan keluarga harmonis, keluarga tetap utuh, itu harus mulai dari mana? Kadang-kadang orang tidak tahu. Ya, nikah udah nikah aja gitu, nggak ada masalah gitu. Apalagi hubungan Ramadan, ya yang penting kasih uang gitu. Ya, kan masing-masing itu dengan uang beres. Nah, tapi kan masalah itu tidak selalu dengan uang gitu. Ini harus mulai dari mana dan harus siapa yang memulai? Gitu. Betul itu sekali ya. Mulainya kita harus bareng-bareng sama-sama gitu kan. Artinya paling tidak kita harus ada pembicaraan dulu antara suami istri tersebut. Tapi yang paling berperan di situ sebetulnya kuat sih, antara peran ibu dan peran ayah itu sangat luar biasa. Tapi yang paling menjadi sosok yang paling harus pertama dicontoh itu adalah ayah gitu kan. Iya. Jadi kalau peran ayahnya itu sangat luar biasa, lalu kemudian dia bisa menjadi suri teladan terhadap keluarga, berarti otomatis akan ikut tetap. Ini contoh kecil saja. Contoh kecil saja. Misalkan nggak ke masjid gitu. Ijazahnya mau gitu kan. Anak saya namanya gitu, ayah ke masjid. Terus telat wae cenah gitu kan. Nah, berarti kita dan itu juga bukan berarti berperan, bukan berarti yang berperan itu hanya laki-laki saja. Ternyata ada juga yang berperan itu sangat dilihat itu adalah ibunya juga. Ibunya kalau mau dandanin atau mau diurusin sama ibunya, saya baru mau berangkat. Tapi kalau didiamin dia nggak mau gitu kan. Jadi betul-betul antara ibu dan ayah itu harus menyatu dengan sangat luar biasa. Baru kita akan nantinya akan kembali kepada anak-anak kita tanpa harus dipaksa-paksa gitu kan. Mereka harus sudah mau mengikuti. Ya karena bilangnya seperti itu, enakan kena ngobrol sama medsos daripada sama ayah sama ibu gitu kan. Iya betul seperti itu gitu kan. Berarti kalau gitu sosok ayah dan ibu itu sangat dibutuhkan oleh anak kita. Suri teladannya itu ditunggu sekali gitu kan. Sekarang ini hubungannya bulan Ramadan. Kalau kebiasaan di kita itu cuek acuh ya kepada anak, keluarga, lingkungan, tadi cukup dengan uang. Nah, sekarang spirit apa di bulan Ramadan ini untuk menjadikan keluarga itu utuh? Iya. Insya Allah gitu, spiritnya diantaranya adalah kita harus istilahnya senantiasa berkomunikasi. Terus kemudian dengan selalu meyakinkan bahwa dalam diri kita itu kalau ada kebersamaan dalam keluarga di bulan Ramadan itu kita tidak akan jauh-jauh dari yang namanya berkah Allah gitu kan. Itu salah satunya. Jadi kedisiplinan juga ditingkatkan, empatinya juga ditingkatkan, terus lalu apalagi kualitas untuk ibadah, spirit untuk ibadahnya juga ditingkatkan lagi. Jadi insya Allah dengan itu nanti hubungan keluarga juga dengan sendirinya akan tercapai gitu. Gitu. Jadi faktornya adalah komunikasi yang baik di keluarga gitu, tanpa melihat orang tua itu A, B, C, D ya gitu. Baik gitu. Baik, ini cukup menarik Bu Elpi. Sayang waktunya kita sudah habis nih. Jadi jatah kita ini tidak terlalu lama, tapi mudah-mudahan ada sedikit pencerahan bagi pemirsa DMI TV dimanapun saya berada dengan apa yang disampaikan oleh Bu Elpi tadi. Jadi intinya pemirsa bahwa di keluarga itu faktor yang paling utama adalah komunikasi. Jadi komunikasi sangat penting untuk mencairkan suasana di keluarga, termasuk untuk berhubungan keluarga. Momentum bulan Ramadan jadikanlah oleh kita untuk menyatukan keluarga yang lebih utuh lagi, yang punya spirit dan sportif yang luar biasa. Mulai dengan buka bersama, makan sahur bersama, tarawih bersama, dan tidak kalah pentingnya ibu dan bapak akan jadi ikon bagi anak-anaknya. Maka Madrasatul Ula adalah ada jadi keluarga dan rumah tangga. Terima kasih atas kesempatannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun teh.